Oke, sebaik lagi di channel Tujak Pajak sama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang materi akuntansi sewa untuk lesi, ya, menurut PSAK 73 secara lebih detail. Oke, kita di sini guys. Jadi untuk lesi, ya, semua sewa itu harus dicatat dalam laporan posisi keuangan. Artinya dia harus dikapitalisasi semua. Kecuali kalau misalnya leasing itu bernilai rendah, ya, yang di bawah $5.000, atau sewanya itu merupakan sewa jangka pendek. Ini sebagaimana yang udah gue jelasin sebelumnya. Kemudian ketika pertama kali perolehan kapitalisasi itu mencatat aset hak guna, atau bahasa Inggrisnya right of use asset, dan di kreditnya adalah lease liability. Nah, right of use asset ini juga dimasukkan ke dalam komponen aset, ya, di dalam laporan keuangan. Kemudian masa sewa. Nah, kita lihat bagaimana menentukan masa sewa. Nah, masa sewa itu adalah periode yang tidak dapat dibatalkan, ya, atau non cancelable periods, dan juga periode yang dicakup oleh opsi bargain renewal option kalau misalnya dia bisa di renewal. Nah, ya, kemudian termasuk juga kalau ada bargain purchase option, ya, baik yang itu bisa di exercise, bisa dieksekusi oleh si lesi di akhir masa sewa, ya, dan itu cukup pasti kejadian pengeksersisannya itu, ya. Artinya gini, disebut dengan reasonably certain, ya, itu kalau misalnya dia bargain purchase option-nya itu, bargain purchase, ya, BPO, itu dia bernilai rendah. Artinya dia ada di bawah harga pasar, ya. Itu dia dianggap sebagai reasonably certain. Nah, kemudian pembayaran sewa, ya, atau lease payment itu mencakup yang pertama pembayaran tetap, bisa juga pembayaran variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif, kemudian nilai residu yang dijamin oleh lesi, expected residual value, serta kalau ada bargain purchase option itu masuk ke dalam perhitungan dari pembayaran sewa atau lease payment. Nah, tingkat diskontonya itu menggunakan implicit interest rate, ya, bunga lesor, ya, bunganya yang ditetapkan oleh lesor berapa jika dia diketahui, atau jika dia tidak diketahui maka dia menggunakan borrowing interest rate dari lesi. Nah, berapa incremental interest rate yang dimiliki oleh si lesi. Nah, dan dia nanti didiskonto menggunakan annuity due. Nah, sebenarnya kenapa pakai annuity due? Karena dia dibayarnya di awal, biasanya dibayar di awal. Tapi gimana kalau misalnya ternyata dibayar di akhir tahun? Artinya pembayaran leasing itu bukan pertama kali langsung bayar ketika kontrak langsung bayar, tapi dibayar di akhir tahun. Nah, tentu dia pakai ordinary. Nah, sebenarnya ini tidak mutlak, ya. Kita harus lihat lagi apakah dia sifatnya itu annuity atau sifatnya adalah ordinary, ya. Sifatnya adalah annuity due atau sifatnya adalah ordinary annuity. Kalau dia sifatnya memang annuity due, artinya dia dibayar di awal, ya. Ketika kita kontrak langsung kita bayar di awal, nah itu pakai annuity due. Tapi kalau misalnya dia ternyata dibayar memang di akhir, artinya pertama kali kontrak itu nggak langsung bayar tapi bayar baru di akhir tahun, dia baru ordinary annuity. Nah, itu harus kita lihat lagi nanti. Nah, kemudian kita harus membuat tabel amortisasi dengan menggunakan metode effective interest rate. Kemudian, nah, bagaimana rate of use asset itu diukur? Nah, kita lihat, ya, pada awal perolehannya, rate of use asset itu merupakan penjumlahan dari jumlah lease liability awal, ya, ini menggunakan present value tadi, kemudian ditambah dengan pembayaran awal, dikurangi dengan insentif, atau ditambah dengan initial direct cost. Nah, selanjutnya untuk rate of use asset itu bisa diukur dengan cost method atau cost model sama revaluation model. Nah, jika aset sewanya itu adalah properti investasi, dapat juga menggunakan model revaluasi. Nah, kemudian kita juga harus mengukur lease liability. Nah, untuk lease liability itu
diukur di awal itu menggunakan present value dari list payment dengan menggunakan implicit interest rate, ya, menggunakan implicit interest rate. Jika bunga lessor diketahui, tapi jika bunga lessor tidak diketahui, maka dia menggunakan borrowing interest rate atau incremental interest rate, ya, bunga pinjaman incremental dari lessee. Nah, untuk selanjutnya harus mengakui beban bunga dan juga pembayaran sewa, dan apabila ada perubahan kontrak harus ukur juga lagi list liability-nya berapa. Oke, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media kalian miliki. Jangan lupa baca terus. Bye-bye.